Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafriḍu lahunna fariḍah wa matti'uhunna 'alal musi' qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 236. Apabila karena darurat lalu terjadi perpisahan, maka suami harus memberikan mut'ah. Mut'ah itu kenang-kenangan berbentuk materi, harta, mungkin uang, mungkin rumah, mungkin mobil, perhiasan, tanah, dan lain sebagainya. Semakin kita punya kemampuan, semakin banyak yang kita berikan. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh. Wa 'alal muqtiri, bagi yang kemampuannya terbatas, tetap harus memberikan mut'ah menurut kemampuannya. Wa 'alal muqtiri qadaruh. Siapa tahu itu sedikit menutupi luka, karena biasanya perpisahan itu melahirkan ada sedikit luka. Mata'am bil ma'ruf, dan harus diberikan yang terbaik dan dengan cara yang terbaik. Haqqan 'alal muhsinin. Pemberian mut'ah, kenang-kenangan yang sangat berharga berbentuk materi, harta itu atau uang, itu biasanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang muhsinin, berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik meskipun dalam keadaan situasi yang kurang memungkinkan. Surah Al-Baqarah ayat 236 ini juga menganjurkan agar orang menikah itu niatnya betul-betul karena ibadah. Walamma naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang anit tazawuji, dari menikah. Dilarang menikah kalau hanya tujuannya lima nazauki, untuk hanya senang-senang saja. Wa qadha'i syahwati, dan untuk menyalurkan syahwat. Jadi sifatnya orang menikah itu tidak hanya pertimbangan fisik. Wa amara bit tazawuj, tapi yang diperintahkan menikah itu nomor satu, li talabil ismah, untuk menjaga supaya kita, pikiran kita tidak melakukan suatu kemaksiatan, dan kita bisa menjaga harga diri kita dari kemaksiatan karena kita sudah punya pasangan, agar kita bisa menghindar dari segala larangan Allah. Yang kedua, menikah yang dianjurkan itu waltimasi thawabillah,
wal timasi thawabillahi, dan untuk mengharap keridhaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang menikah itu apabila niatnya niat baik, niat ibadah, itu dapat pahala. Sehingga apa yang terjadi di dalam pernikahan dari awal hingga akhir itu nilainya ibadah semua. Mencari rizki sebagai seorang laki-laki dan lain sebagainya. Lalu pasangan bisa saling bantu-membantu di rumah, itu pun pahala. Sehingga semua akibat dari pernikahan itu pahala. Yang ketiga, wa qasdi dawamis suhbah. Wa qasdi dawamis suhbah, di antara tujuan pernikahan yang diperkenankan itu adalah supaya kita merasa punya teman untuk musyawarah, berbagi, dan untuk saling memberikan manfaat, saling memberikan bagi-bagi pahala, dan lain sebagainya. Tidak merasa sendirian, dan terjadilah kerjasama dan melahirkan silaturahim. Ada orang misal dari Jawa Timur menikah dengan orang Jawa Tengah, terjadilah silaturahim dan lain sebagainya. Penjelasan seperti ini ada di dalam kitab Al-Jami' Al-Ahkamil Quran Tafsir Al-Qurtubi juz 3, paling tidak halaman 185 di sebelah kiri sampai 192 di sebelah kanan. Kembali lagi, surah Al-Baqarah ayat 236 ini diantaranya menikah niatnya harus niat ibadah. Kedua, apabila karena darurah sudah betul-betul tidak dimungkinkan untuk bersatu, lalu terjadilah perpisahan, maka suami harus memberikan mut'ah, kenang-kenangan berbentuk materi. Pernah ada kejadian dulu, ada sahabat Nabi berpisah, lalu diberikanlah mut'ah, kenang-kenangan. Tapi pasangannya ini menyampaikan, mata'un qalil min habibi mufarik. Kata bekas istrinya, yang saya harapkan sebenarnya bukan kenang-kenangan, tapi rumah tangga ini utuh. Karena tidak bisa dihargai keutuhan rumah tangga dengan materi. Lalu mereka selalu mengingat tentang masa baiknya. Ini mudah-mudahan pelajaran. Apabila kita niat dari awal untuk ibadah, maka mudah-mudahan tidak pernah terjadi perpisahan. Kalau toh terpaksa terjadi perpisahan, mudah-mudahan berakhir dengan niat yang baik juga, dan berpisah dengan memberikan kenang-kenangan yang terbaik juga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.